Gita 7, komunikasi dengan The One. God is the Almighty, Tuhan yang Maha, Maha, Maha. Manunggaling kawulo Gusti. Menurut falsafah kepercayaan orang Jawa, manunggaling kawulo Gusti, di mana manusia bersatu dengan Dewan, memiliki bagian dari Dewan atau merupakan avatar Dewan, seharusnya tak ada jarak antara manusia dengan Dewan. Manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Dewan, apalagi buat mereka dengan tingkat spiritual yang baik, maka komunikasi itu dapat berlangsung lebih baik, lancar, dan mudah. Bila kawulo dan Gusti bersatu, Dewan bersemayam dalam diri manusia, maka komunikasi bisa berlangsung instan. Saat orang itu bertanya kepada Dewan, hanya dengan berbisik atau bahkan sekedar memfokuskan pikiran kepada suatu hal atau masalah, maka jawaban akan hadir seketika. Apakah bisa begitu mudah? Memang tidak semua orang mampu berkomunikasi langsung dengan Dewan. Banyak yang terhalang oleh jiwa atau pikiran kotor. Hanya orang yang menjaga kebersihan diri, pikiran, dan perbuatan yang bisa menyelenggarakan komunikasi dengan mudah. Bagi orang yang memang biasa berbuat baik kepada orang banyak, melakukan tindakan penuh kasih sayang, maka hubungan dengan Dewan bisa terselenggara dengan baik, seperti para praktisi pengobatan alami atau tradisional yang berniat membantu orang sakit. Mereka mendapat bantuan dalam bentuk intuisi saat memilih, mempersiapkan suatu obat, atau mencari suatu jenis pengobatan. Kenapa bisa demikian? Karena orang itu telah berusaha menjadi avatar Dewan dengan menebarkan kasih sayang. Penolakan herbal. Ada banyak ahli dari negara barat menolak herbal dengan tuduhan negatif. Obat herbal berbahaya, tidak bermanfaat, tidak saintifik, cuma sekedar coba-coba, dan paling jauh hanya sekedar intuisi. Sekedar intuisi. Pada dasarnya kaum barat tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan harus dibuktikan secara ilmiah. Jelas tidak paham manunggaling kawulo Gusti, tidak percaya bahwa Dewan bisa memberikan tuntunan, bimbingan, dan jawaban dalam bentuk intuisi. Secara umum kaum barat memang sulit untuk mendapatkan intuisi atau bisikan dari Dewan. Sedikit saja dari antara mereka yang bisa mendapatkan pencerahan atau enlightenment. Merasakan kedekatan dengan Dewan, membuka komunikasi dengan Dewan, dan menerima intuisi. Jadi intuisi dianggap tidak penting oleh mereka karena itu merupakan barang tak lazim buat mereka. Penerima ilmu disebut The Witcher. Dewan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Sayang bisa saja memberikan informasi atau ilmu kepada siapapun yang dikehendaki, yang terpilih. Karena orang tersebut adalah orang suci atau sejak lahir berbakat, indigo, supranatural, paranormal, yang mampu berkomunikasi dengan dimensi lain, atau orang itu dalam perjalanan hidupnya telah belajar membuka komunikasi dengan Dewan dan mendapatkan pencerahan, enlightenment. Orang terpilih tersebut mendapatkan intuisi soal obat pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang Dewan sudah siapkan. Ingat, Dewan Maha Kuasa, juga Maha Mengetahui. Di zaman pertengahan medieval antara tahun 1400 sampai 1700 di Eropa terjadi pembunuhan sekitar 100.000 wanita atau praktisi pengobatan tradisional.
Wanita-wanita itu diberi julukan The Witcher, tukang sihir, dukun black magic, penipu. Mereka ditahan, diadili, dijatuhi hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Kenapa harus dibakar? Supaya jadi abu, dianggap tidak bisa muncul kembali. 100.000 orang yang dituduh sebagai The Witcher, penyihir, dukun black magic, tukang sihir, itu bisa saja mendapatkan pengetahuan tentang obat dan pengobatan dari pendahulunya, diajarkan orang tuanya atau mendapatkan dari orang pintar atau orang suci. Bisa saja si pendahulu, bapak, ibu, kakek, leluhurnya, atau si orang pintar atau orang suci itu telah mendapatkan ilmu dari The One lewat intuisi. The One yang Maha Kuasa bisa memberikan informasi, bisikan, wangsit, intuisi tentang ilmu obat dan pengobatan kepada orang yang diinginkan. Manusia bahkan seorang kepala keagamaan manapun tak boleh menolak kemungkinan itu, terutama bila ia sendiri ternyata tak mampu berkomunikasi dengan The One. Pembunuhan atas 100.000 orang The Witcher itu diprakarsai kepala keagamaan di sana. Cuma berdasarkan kedengkian karena dirinya tak mampu berkomunikasi dengan The One. Tak mampu berkomunikasi. Pimpinan keagamaan yang tak mampu berkomunikasi dengan The One tidak menginginkan adanya para penyembuh tradisional yang dianggap pesaing bagi para pengobat lulusan akademi yang belajar dari buku. Padahal buku obat dan pengobatan itu pun merupakan saduran atau terjemahan dari Ayurveda yang diberikan The One kepada manusia melalui intuisi juga. Mereka, para pimpinan keagamaan, terutama kaum barat, memang tidak percaya kepada The One, tidak percaya kalau The One sudah menyediakan obat alami. Mereka tidak bertuhan. Lihat saja pada kondisi pandemik sekarang ini tidak ada satupun pimpinan keagamaan baik di sana juga di sini yang memberikan pernyataan untuk kembali ke obat alami yang sudah disediakan oleh The One. Tidak percaya karena tak mampu berkomunikasi dengan The One. Persaingan bisnis, ada ketakutan dalam persaingan bisnis. Mereka, orang barat, sudah menanam modal di pabrik farmasi pembuatan obat artifisial. Jelas ingin mendapatkan untung. Sama seperti di zaman medieval dulu, mereka ingin menyingkirkan pesaing dengan cara licik. Mereka melakukan kampanye negatif terhadap herbal. Herbal dikatakan tidak saintifik, tidak bermanfaat, ada efek negatif berbahaya, tidak pernah mengalami uji coba klinis, cuma hasil coba-coba dan paling cuma hasil intuisi. Mereka, para pimpinan negara-negara barat, juga banyak pimpinan keagamaan, tidak pernah mendorong umat untuk kembali ke obat alami yang disediakan The One. Kalau herbal diizinkan beredar dan orang dibiarkan menggunakan herbal, obat buatan mereka tidak laku. Mereka akan kalah bersaing dan merugi. Kenapa melarang herbal? Pertanyaan di atas digubah menjadi kenapa orang barat dan WHO melarang penggunaan herbal dengan mengeluarkan pernyataan bahwa herbal itu berbahaya, tidak saintifik, tidak bermanfaat, cuma sekedar coba-coba atau diperoleh karena intuisi. Benarkah mereka melarang? Itu nyata terjadi. Penolakan herbal, pelarangan herbal lengkap dengan berbagai stigma negatif itu terus dicanangkan ke seluruh dunia. Bukan hanya berlaku di dunia barat, tapi sampai ke kawasan tropik dan subtropik yang merupakan sumber berbagai tanaman obat. Di kawasan barat dengan iklim 4 musim hanya terdapat sedikit tanaman yang bisa hidup di sana dan hanya bisa tumbuh di musim panas. Jumlahnya terbatas. Yang bisa dijadikan herbal jelas lebih sedikit lagi. Tidak mungkin bisa dipergunakan sebagai herbal secara maksimal. Mereka butuh pasokan dari timur, tanaman obat dari kawasan tropik dan subtropik.
Tanaman obat itu diolah sedemikian rupa di pabrik mereka menjadi produk obat yang tampil menarik dengan kemasan cantik, terlihat praktis dan dipatenkan agar tidak ditiru. Jelas dan pasti mereka punya produk obat artifisial yang sebenarnya berasal dari tanaman obat juga. Mereka ingin memasarkan produk itu sampai ke negeri penghasil tanaman obat. Maka mereka harus menggunakan strategi pemasaran yang licik. Dibuatlah pernyataan yang didukung para ilmuwan bayaran mereka bahwa obat herbal adalah berbahaya, bisa mematikan, tidak bermanfaat, tidak saintifik, diperoleh dari sekitar coba-coba dan cuma diketahui dari intuisi. Balik lagi katanya intuisi. Kemudian mafia obat beserta lembaga terkait mempromosikan obat buatan mereka yang dikatakan aman, penuh manfaat, diproses secara saintifik, telah melewati uji coba panjang dan seterusnya dan lain sebagainya. Apa akibat dari pencanangan stigma negatif itu? Dampak larangan penggunaan herbal. Akibat stigma negatif yang dicanangkan dengan keras dan berulang kali, tanaman obat menjadi tidak bernilai. Petani Indonesia malas membudidayakan tanaman obat karena tidak menguntungkan. Dipilihlah budidaya bahan pangan yang jelas dibutuhkan masyarakat. Percuma saja menanam tanaman bahan kesehatan karena tidak dibutuhkan masyarakat. Masyarakat telah mendapatkan obat pabrikan yang ditulis oleh para penulis resep. Di Indonesia, penguasa bersama mafia obat termasuk lembaga terkait lebih suka mendorong penjualan obat pabrikan bernilai 60 triliun rupiah per tahun. Mereka mendapatkan komisi dari situ. Para anggota mafia obat mendapatkan kue bancakan sesuai posisinya masing-masing. Penulis resep mendapatkan jatah kue sesuai jumlah obat yang diresepkan. Anggota lembaga terkait mendapatkan kue sesuai jumlah obat yang diberikan izin edar. Anggota lain mendapat kue juga. Dan seterusnya. Enak loh, sedap dong. Kembalikan herbal ke posisi terhormat. Kalau herbal diberi posisi terhormat, herbal diizinkan digunakan, sosialisasi herbal digencarkan, resep-resep herbal disosialisasikan, tenaga ahli peracik herbal disiapkan, maka tanaman obat mendapatkan nilai jual bagus. Setiap daerah bisa membudidayakan tanaman obat yang sesuai kondisi daerah masing-masing. Banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan dalam manajemen tanaman obat. Dari petani yang menanam berbagai tanaman obat, para pekerja yang ikut membantu pengawasan, yang melakukan panen, yang melakukan pemilahan, yang menjadi pengumpul atau pengepul, yang menjadi agen besar, yang melakukan proses persiapan, yang mengawasi, yang meracik, bagian pengepakan, distribusi, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa ikut. Manajemen herbal nasional menjadi proyek mega padat karya. Proyek mega padat karya. Modal kehidupan yang disediakan Dewan ada di Indonesia, terbesar dibanding yang ada di kawasan lain. Ada bahan pangan dan bahan kesehatan yang berasal dari bagian tanaman dan hewan, juga mineralium. Ada sekitar 350.000 jenis tanaman di seluruh Indonesia dan ada 35.000 tanaman berpotensi obat tersebar di seluruh Indonesia. Selain tanaman, masih ada variasi hewan dan mineralium dalam jumlah besar juga. Begitu banyak yang bisa dibudidayakan, banyak pekerjaan terbentuk dari proyek mega padat karya. Di berbagai pulau di Nusantara ada tanah yang berbeda, kontur tanah yang berbeda, memberikan kesempatan budidaya tanaman yang berbeda-beda. Ada budidaya di pekarangan rumah, di kebun, di tanah negara, tak perlu dikuasai perorangan tapi milik bersama. Ada yang masih berada di hutan lebat liar, memberikan kesempatan bagi penduduk asli di sekitar hutan melakukan pengumpulan bahan tanaman obat. Banyak yang bisa ikut ambil bagian dalam manajemen herbal Indonesia. Ada banyak pekerjaan di berbagai tingkatan tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa sampai ke kota, dari tingkat petani sampai akademisi, berbagai bidang pekerjaan dan keilmuan bisa turut serta. Setiap orang dalam mega proyek itu akan mendapatkan keuntungan. Jelas bukan
anggota mafia obat yang akan mendapat keuntungan. Rakyat sebagai pelaku manajemen tanaman obat herbal yang akan mendapatkan keuntungan langsung. Siapa yang mendapatkan untung? Siapa yang mendapatkan keuntungan dari proyek Mega Padat Karya itu? Pertama, rakyat Indonesia sebagai pelaksana yang mendapatkan keuntungan dari gelora mega proyek dalam bentuk kesempatan kerja di berbagai bidang sebagai mata pencaharian, mendapatkan obat herbal secara langsung dengan harga terjangkau dan tersedia di seluruh Indonesia. Kedua, warga dunia mendapatkan keuntungan dari mega proyek penghijauan kembali bumi Indonesia. Penghijauan secara masif akan membawa pendinginan udara, penyerapan emisi karbon, pembentukan oksigen, perubahan cuaca ke arah yang lebih baik, penurunan tingkat kederasan dan lama waktu hujan, penurunan tingkat bencana di seluruh dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak kenal cinta kasih sayang. Dewan selalu dikatakan maha kasih, maha sayang. Tetapi nafsu orang barat mengejar keuntungan telah mengalahkan cinta kasih sayang Dewan. Mereka tidak menghargai herbal dari tanaman obat yang telah disediakan Dewan sejak awal penciptaan. Mereka siapkan stigma negatif agar orang menjauh dari herbal. Tahukah mereka akibat perbuatan mereka tidak hadirnya cinta kasih sayang itu? Tidak ada kepedulian orang barat kepada rakyat miskin di negara berkembang di Asia, Afrika, atau rakyat yang tinggal jauh di pedalaman. Rakyat kesulitan mendapatkan obat artifisial yang beragam mahal sementara herbal telah dilarang. Rakyat kecil menjadi korban ketiadaan cinta kasih sayang. Mulailah belajar cinta kasih sayang. Soal cinta kasih sayang akan dibahas di video yang akan datang. Tanaman telah disediakan Dewan sebagai bentuk cinta kasih sayang itu merupakan bagian dari modal kehidupan untuk manusia. Sebagai bahan pangan, sebagai bahan kesehatan, menyediakan O2, menyerap emisi karbon, CO2, menyerap air hujan, menyerap panas matahari, menahan penguapan air oleh sinar matahari, menjaga suplai air, menjaga keseimbangan alam agar temperatur dunia bisa berada pada posisi aman menyenangkan. Tanaman telah diabaikan karena manfaat tanaman telah dikerilkan hanya sekedar bahan pangan, sementara manfaat tanaman sebagai bahan kesehatan telah dihilangkan. Maka alam membalas dengan berbagai bencana. Hujan deras lebat berhari-hari, banjir bandang, longsor di kawasan mereka di seluruh dunia, terjadi pemanasan dunia, tidak terserapnya emisi karbon, penguapan terjadi lebih kuat, keseimbangan alam telah terganggu karena perlakuan buruk kepada tanaman. Belum bisa berkomunikasi, mungkin memang tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Jangan mencari Dewan dengan akal pikiran, yaitu kecerdasan intelektual, tapi gunakan rasa, atau kecerdasan spiritual. Di manakah belajar rasa itu? Carilah di mana modal kehidupan terbesar berada, di sanalah tempat belajar kecerdasan spiritual. Dewan itu maha kasih, maha sayang, maha kuasa, maha mengetahui. Terimalah bahan kesehatan yang sudah disediakan Dewan. Percaya berarti bertuhan, belajarlah cinta kasih sayang. God is the Almighty. Terima kasih. Sampai jumpa di video Gita 8.